Jumpa dan ketemu kembali dengan kabar berita MUI Kecamatan Kertek. Pada kesempatan ini, Rabu 27 Oktober 2021, berlangsung pertemuan silaturahmi antara pengurus MUI Kecamatan Kertek dengan pejabat baru Camat Kertek. Pada kesempatan ini, beberapa hal agenda disampaikan dalam rangka menumbuh kembangkan ukhuwah yang ada khususnya di wilayah Kertek. Pada kesempatan ini, pejabat Camat Kertek Singgih Kuncoro juga berpesan dan banyak menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan kondisi keadaan yang ada di wilayah Kertek. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua MUI Fakih Husni juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan maksud dan tujuan silaturahmi yang dilakukan pada kesempatan yang sama. Beberapa ulasan dan penyampaian pejabat Camat Kertek terkait dengan respon kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kertek. Dapat terjalin dengan sebaik-baiknya, dan mohon beberapa arahan juga petunjuk dari Pak Camat terkait dengan beberapa kegiatan ke depan ini bisa tersinergikan dengan baik. Yang paling dekat itu kita sudah melaksanakan kegiatan rutin Pak Camat, pertemuan selapan sekali. Sesuai dengan hormati jajaran ketua, wakil ketua pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kertek yang berkenan rawuh pada kesempatan ini yang berbahagia. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Melihat program yang telah dibuat, yang telah dicanangkan ini segera untuk bisa dilakukan sehingga masyarakat itu tahu, mengetahui tentang keberadaan MUI dan rencana kerja serta tindak lanjutnya. Kan ada organisasi yang programnya banyak sekali tapi bagus di dalam program, untuk pelaksanaannya ya katakan nol nih. Tetapi ada yang tanpa program sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Nah ini tolong kita untuk bisa dipadukan. Rencana kerja, program dibuat, kemudian implementasinya juga kami oke lah. Tempat memfasilitasi tempat ketika ada sosialisasi apa dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kami Indokusumo. Sekarang itu begini Bapak. Jadi kecamatan sesuai dengan PP 71 2018 ini bahwa seperti beberapa tahun yang lalu. Artinya begini. Jadi kalau beberapa tahun lalu ada program kegiatan yang bisa dilakukan di kecamatan. Misalnya kita akan memberdayakan pemuda Karang Taruna, bisa kita melatih pemuda Karang Taruna sekaligus kebutuhan apa kita berikan. Misalnya ada penghijauan, kita beli bibit, tapi sekarang tidak bisa. Apalagi Permendagri 90 2020 ini jauh kaitannya dengan sistem informasi pemerintahan daerah. Jadi kita susah kaitannya dengan kegiatan-kegiatan dan semuanya sudah terinci dengan rekening kegiatan. Kalau tidak ada di rekening, mengusulkan bagaimanapun tidak bisa. Salah rekening pun tidak bisa dicairkan anggarannya. Ini untuk pemahaman lah ya, pemahaman sehingga kecamatan itu berat berbenturan langsung dengan masyarakat yang sebenarnya kebutuhannya banyak sekali, tetapi dibatasi dengan regulasi yang ada.
mestinya untuk peningkatan misalnya ya. Jadi sebuah pertanyaan tanda kutip ini hari nyembelih ini sesuai dengan syar'i Islam apa tidak? Ya, mestinya yang menjual orang nuwun sewu bukan muslim ya mungkin nyembelih ya wis gelbe misalnya. Saya sudah nanti ini tidak tahu yang betul bagaimana apa akon kiai kon nyembelihke apa anu dan lain sebagainya saya kurang paham betul. Tapi dijumpai itu ada pedagang daging ayam ini nanti dari Purwojati itu atasnya Mbok Ali itu sampai Bendo itu lewatnya luar dusun itu sudah dibebaskan, anggarannya tidak tanggung dipasang 85 miliar tapi at cost, pengeluarannya at cost. Ketika tahun ini misalnya pembebasan tanah 5 miliar jadi mengajukan 5 miliar. Tahun depan jembatan misalnya jembatannya 2 miliar mengajukan 2 miliar. Ini at cost, tembusnya nanti di Masjid Bojosari. Ini salah satu alternatif. Kemudian kemarin kita tiba di Pak Bupati kaitannya dengan Dirjen Perhubungan Darat, penyelamat jalur penyelamat akan dibuat lagi. Kemudian rest area ini ketika pemerintah kabupaten bisa menyediakan tanah ini akan dibuatkan oleh pusat dari kementerian. Nah, kita ada tanah tetapi tanah desa, tanah bengkok bawah Balai Desa Candimulyo itu tanah di situ Pak. Nanti rest areanya representatif di situ. Kemudian sistemnya karena itu tanah bengkok ya bagi hasil atau sewa, tetapi masyarakat situ yang ikut berperan untuk dagang dan lain sebagainya. Karena minta tanah kurang lebih 3 hektar. Rest areanya itu sepadan nanti dengan rest area di jalan-jalan tol itu, di jalan tol seperti itu. Ini bapak apa semua milik. Kemarin ada yang datang juga Pak Sek, ini yang pemilik tanah itu kan ada tanah sebagian untuk jalan, berarti kan harus diselesaikan administrasinya. Sertifikatnya sudah ditarik, sudah ganti 4 camat. Gitu. Pak Najib, Pak Urip, Pak Sahandrio, Pak Sakit itu tidak selesai Pak. Kemarin saya yang memberanikan diri di forum rakor tingkat kabupaten, Pak selesaikan tolonglah. Masyarakat kan butuh sertifikat itu. Ketika 1000 meter kena 100 masih 900 ya untuk usaha, untuk jaminan kredit dan lain sebagainya yang akan dijual, kendala dengan itu. Nah, ini harapannya di 2022 kami sudah atur kemarin untuk jalan lingkar ini segera direalisasi dan hal-hal lain yang menyangkut masyarakat ini harus dikomunikasikan. Ini saya mengapa sekarang kaitannya dengan penanganan tambang harian. Ini ada peraturan pemerintah yang baru 96/2021 ini bahwa perizinan itu sekarang langsung ditarik pusat, tidak melalui wilayah. Karena masyarakat yang tidak tahu, Pak Camat mengizinkan, Pak Kades mengizinkan. Ini sudah pada izin langsung Jakarta, Pak. Kementerian ESDM. Waktu kita ketemu konsultannya, Pak, oke lah kalau seperti itu, tetapi harus disosialisasikan kepada masyarakat. PP-nya seperti apa diberlakukan, masyarakat tahu tata cara izin dan lain sebagainya. Sekarang itu pada susah kan sudah ada yang berani memaparkan sesuai dengan keputusan Menteri ini ya tentang itu ada. Dan saya tanya itu sudah izin, berarti kan ada yang ilegal. Ngeri Pak itu Pak. Padahal kita tidak tahu. Saya kemarin dipaksa dari pengusaha Klaten ke sini minta tanda tangan Pak Kades. Karena salah satu syarat izinnya tidak melalui Kades sama Bupati itu menyampaikan,
tetapi ada persetujuan menggali di situ tanda tangan Kades, kami tidak berani. Sampai ada statement, ya ini kan PJ laporan ke saya punya pimpinan, saya harus matur Pak Bupati, saya matur Pak Bupati, Pak Sek, sampai saya menyampaikan ketika dipaksa lebih baik mundur dari PJ daripada tanda tangan. Kalau sudah membukukan tanda tangan berarti melegalkan, kena itu Pak, imbasnya masyarakat. Di sisi lain yang peduli atau yang kontra terhadap penggalian itu kemarin kan ke fraksi DPR RI. Nah itu kan susah Pak. Tapi sudah menjadi ranah kabupaten, kemarin kita matur Pak Bupati, kapan-kapan akan kita diskusi dengan masyarakat. Nah, barangkali nanti perwakilan dari MUI juga kita ikutkan, biar ada sambung lah, kita bantu kaitannya dengan komunikasi. Dan sekali lagi komunikasi di sini kita hanya menyediakan tempat, sumbernya nanti dari Pak Bupati, terserah yang menyampaikan. Jangan sampai image masyarakat, tapi kita sudah menyampaikan pada tokoh-tokoh ini kaitannya dengan program ini, tugas fungsinya ini. Jadi tidak semua camat ini dan mesin. Saya sekali ini waktu dulu di mana tidak sekompak di sini, khususnya yang kita alami sekarang kaitannya dengan lomba masjid K3 masjid Idaroh Imaroh dari ayah. Ini luar biasa Pak, dari IFI mendukung, dari MUI juga rawuh kemarin ketuanya Pak Abdul Ngalim, kemudian dari HI juga rawuh dan lain sebagainya untuk membahas kaitannya dengan lomba masjid. Kita tahun ini di Dusun Kurahan Sujungdewo, ini sudah luar biasa. Nah, kami mohon bantuannya untuk siar lah kaitannya dengan masjidnya sudah bagus Pak. Ya administrasinya juga yang mimpin lah, tidak mungkin. Yang menurut saya kalau logikanya kita beribadah setiap hari harus absen, mengisi presensi kan banyak. Tetapi lomba K3 masjid. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, monggo Bapak saya mengikuti saja kaitannya dengan program apa, kita ikut bincang-bincang di dalamnya lah, sehingga program ini ya program MUI juga bisa menyampaikan program-program pemerintah kaitannya dengan kualitas, misalnya pendidikan karakter anak. Ini yang anak unggah ungguh sopan santun sekarang sudah Masya Allah. Kita menerapkan di SMP 1 Negeri 1 Ketek, Pak Teguh ini Pak Wakil Kepala ini, dan kebetulan saya juga di komite di sana sehingga tahu persis programnya. Sekarang akan menerapkan kaitannya dengan program pendidikan agama pertama, kemudian yang kedua ada ekstrakurikuler juga pendidikan karakter anak di TPB dan lain, yang semuanya sekarang sudah menggunakan IT. Ya tidak mungkinlah untuk lembaga yang sekecil itu bisa mengoperasikan menggunakan laptop, komputer dan lain sebagainya. Dana bisa dilakukan untuk itu. Dan ini untuk Pak, barangkali Pak Nur Budi nanti untuk bisa mengalokasikan untuk memberikan contoh pada yang lain. Sampun menekin gula sampun. Kemudian pengurus MUI, ya paling tidak nanti Madin DPG diberikan fasilitas itulah, menggunakan dana desa, dan itu bisa, tidak ada larangan. Fisik memang oke, tetapi fisik ini sebenarnya di nomor wahid kan, setelah program-program yang untuk kepentingan warga masyarakat ini bisa terpenuhi, antara lain keagamaan, kemasyarakatan, ini tolong betul. Kemudian untuk bisa difasilitasi ini untuk kegiatan PPK Madin dan bisa menyisikan. Sementara ini yang sudah adalah
insentifnya Ya. ngaji itu sudah, tapi operasionalnya belum. Punya satu gagasan ide, ketemu dengan kami selaku orang baru, dan tidak bukan untuk kepentingan masyarakat Kertek.